Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi update terbaru tentang TikTok Ads. Khususnya adalah bagaimana teman-teman caranya beriklan di live TikTok dari TikTok Shop Purchase ini. Tapi sebelum itu pastikan teman-teman sudah mengkawinkan ya atau mengkoneksikan TikTok Ads Manager-nya dengan TikTok Shop. Caranya gimana? Cek aja materi sebelum materi ini di bagian cara beriklan di TikTok Shop Purchase ya sekitar menit 1 menitan gitu ya. Nanti teman-teman cek aja gimana caranya supaya nanti bisa dikoneksikan TikTok Shop dengan Business Center dan TikTok Ads-nya ini. Nah, di sini teman-teman ya kita tinggal klik buat iklan di bagian kampanye. Oke. Nah, di sini kita klik mulai lagi aja deh. Oke ya, kita klik mulai lagi. Nah, di sini teman-teman kita bisa pilih yang namanya pembelian di toko. Sekali lagi, ini baru akan aktif ketika teman-teman sudah mengkoneksikan TikTok Shop-nya dengan TikTok Ads Manager. Ya, kita pilih ini. Nah, kita kasih namanya. Misalkan Live Ads gitu ya. Live Ads satu. Nama produknya apa nih? Misalkan pakaian anak. Nah, sebagai contoh ya. Nah, ini CBO boleh diaktifkan, boleh tidak. Kalau diaktifkan, kelebihannya adalah kita bisa, TikTok secara otomatis bisa mengarahkan budget kita ke ads group yang lebih bagus gitu ya, ke iklan yang lebih bagus. Karena kan ads group itu bisa lebih dari 2 atau 3 gitu ya. Nah, ini otomatis diarahkan oleh TikTok, tapi kekurangannya adalah minimal budget 500.000. Kalau kita nonaktifkan, berarti kita atur budgetnya di bagian ad group. Nah, di sini kita nonaktifkan. Terus di bagian sini kita klik lanjutkan, bagian kanan bawah. Ya, semoga nggak ketutup ya dengan layar saya. Ada tombol lanjutan di kanan bawah. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian add group. Nah, contoh di sini, oke, ini kebetulan kemarin saya setting untuk gendongan bayi. Ya, kita samakan aja deh, karena kan yang penting tutorialnya. Ya, apapun produknya, tutorialnya hampir sama aja. Paling di bagian target market ini harus teman-teman perhatikan. Ya, add group satu gendongan bayi kita kasih nama. Pilih toko TikTok Shop-nya. Nah, kebetulan saya punya kampus marketing. Karena kita fokusnya ke belanja live, ya live TikTok, pilih belanja live. Terus pilih akunnya, ya. Mau live di mana nih? Contoh, saya akan live di kampus marketing misalnya. Tentu penempatannya ada di TikTok. Nah, di sini tinggal isi target marketnya gitu ya, demografi, gendernya, minat, perilaku, semuanya silahkan diisi. Ini sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, teman-teman ya. Atau lebih lengkapnya, teman-teman silahkan cek lagi tuh ya, scroll di bawah ini. Tuh, di materi TikTok Ads, banyak lagi teman-teman ya, cara riset kompetitor ya. Segala macamnya, bagian ads group, ads kreatif. Nah, cek di sini. Jadi tidak akan saya jelaskan lagi di bagian sini. Ya, anggaran jadwal kita atur 200.000. Nah, kemudian untuk live-nya, ini ada dua pilihan. Teman-teman bisa atur durasi iklan live 24 jam sebelum kita mulai live. Ya, kenapa harus 24 jam sebelum live? Karena ada masa verifikasi iklannya. Ditinjau dulu iklannya boleh tampil atau tidak. Nah, seandainya kita atur durasinya mungkin 1 jam ke depan, sekarang kan jam 9 pagi, ya saya live jam 10 nih. Nah, khawatirnya ini iklannya belum disetujui, kita sudah mulai live, artinya apa? Iklannya nggak jalan. Ya, iklannya akan jalan mungkin untuk besoknya. Nah, kita setting di sini tanggalnya. Ya, contoh sekarang tanggal 12 untuk tanggal 13 gitu ya. Tanggal 13 sampai dengan 14 misalnya. Nah, itu bisa teman-teman ya. Jamnya diatur juga ya. Jangan lupa jamnya diatur juga di bagian sini. Oke. Atau teman-teman juga bisa jalankan aja iklan terus-menerus. Nah, kalau ini kita pilih, maka iklan itu akan selalu tayang ketika live kita mulai. Ya, sekali lagi pasti ada masa peninjauan iklannya dulu. Nah, ini bisa pilih sepanjang hari aja saran saya. Nah, kemudian yang paling penting ada di pengoptimalannya. Oke. Nah, di judul kali ini kan kita akan optimalkan dua hal, teman-teman ya. Saran saya teman-teman bikin dua ads group, itu triknya. Pertama adalah pilih yang retention penonton. Artinya apa? Kita pengen mencari audiens yang pengen menonton video kita, ya, yang betah menonton video kita. Biasanya di 15 detik pertama, ya kalau tidak salah 15 detik pertama hitungannya. Nah, kalau saya salah ya silahkan boleh dikoreksi nanti. Ya, retention penonton. Supaya apa? Rame dulu nih yang nonton. Kita pancing supaya rame yang nonton.
Di ads group yang kedua nanti, ini kan grup iklan ya, ads group. Nah, kita buat lagi yang selesaikan pembayaran. Tadi buat rame nonton, sekarang buat buat banyak orang yang beli produk kita. Gitu. Ya, contoh kita pilih yang retention penonton dulu. Nah, untuk strategi penawaran, ini sudah saya jelaskan juga sebelumnya, tapi mungkin sedikit saya jelaskan lagi. Ketika teman-teman baru iklan, pilihlah biaya yang terendah. Tapi ketika teman-teman sudah beriklan, sudah closing nih, dapat winning campaign lah gitu ya, maka silakan nanti teman-teman pilih eh, batas biaya. Kenapa? Karena bisa kita cek CPA-nya. Nah, cek laporannya dulu ya di bagian materi ini TikTok Ads tuh ya ada cara membaca laporan iklan. Nah, baca dulu laporan iklannya. Kalau sudah kita baca, kita tahu nih, oh ternyata CPA-nya 3.000 per konversi. Bisa kita batasi di sini 3.000 per konversi, ya. Jadi iklan kita akan hemat selalu. Tapi kalau sudah ada laporan iklannya, kalau belum ada biaya terendah. Tinggal klik berikutnya. Oke. Nah, kita akan masuk ke bagian ads atau iklan. Ya, kasih nama iklannya di sini. Ads 1 misalkan. Pakaian anak tadi ya, atau gendongan bayi sama aja deh. Kita samakan lah karena contoh ya. Nah, pengaturan iklannya teman-teman bisa pilih yang standar atau live. Kalau standar berarti diarahkan ke video dulu. Dari video baru masuk ke live. Ya, contoh nih ya, kita pilih postingan TikToknya. Tuh, ntar. Ini sebagai contoh teman-teman ya. Kita pilih salah satu deh, yang mana ya. Nah, yang ini yang ada testimoninya deh. Gitu ya. Terus ini saya geser dulu video saya, klik konfirmasi di sini. Di kanan bawah ada konfirmasi ya. Nah, maka akan tampil seperti ini nanti iklannya dan di bawahnya ada pilihan atau ada tombol tonton live. Jadi dari video nonton ke live-nya. Itu kalau kita pilih yang postingan. Nah, cuma kalau teman-teman pengen langsungnya live ya, live-nya itu yang diiklankan langsung, maka pilihlah video live. Nah, ini langsung aja klik kirim ya. Ini nggak tampil karena kita harus live dulu baru tampil nanti di sini. Nah, ini nggak ada kita apa-apain lagi teman-teman, ini langsung aja klik kirim di bagian sini. Maka iklannya akan tayang ketika kita mulai live. Jadi itu tipsnya. Nah, secara teknis mungkin teman-teman sudah tahu ya. Tadi jangan lupa tipsnya, bikinlah dua grup iklan. Pertama untuk retention dulu, alias untuk memancing orang menonton yang banyak terlebih dahulu. Dan ketika live-nya teman-teman harus interaktif. Ya, ada yang komen, panggil, jawab namanya. Seperti itu ya. Misalkan saya hadir nih di live teman-teman. Halo Kak Fadil, wah welcome Kak Fadil. Kak Fadil boleh tahu dari mana nih asalnya? Boleh komen di bawah ya. Kayak gitu ya, diajak interaksi dua arah. Interaksi dua arah itu wajib. Supaya apa? TikTok menilai bahwa ini ada kehidupan, interaksi yang tinggi sehingga live-nya di-boost lagi oleh TikTok-nya. Apalagi juga bisa secara organik. Nah, bahkan kabar-kabarnya nih, kalau teman-teman nanti konsisten di TikTok Ads ini terlebih dahulu untuk memancing audiensnya, teman-teman ya. Nanti ketika audiensnya sudah banyak terpancing, itu nggak perlu iklan lagi. Bisa full organiknya, karena sudah terpancing tadinya. Ya, cuma saya nggak tahu pasti. Ini baru pengalaman dari salah satu member private saya. Silakan teman-teman coba. Gitu, itu baru dapat ilmu juga tuh. Ya, silakan teman-teman ya. Kemudian juga tadi kalau sudah retention time, yang kedua ads groupnya pilih yang untuk pembayaran supaya banyak orang yang beli. Oke, thank you. Sampai jumpa di materi berikutnya.